Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Sumadi. Kita akan lanjutkan bagi literasi di topik metodologi studi Islam. Kita akan bahas tentang pendekatan teologis normatif dalam kajian agama, termasuk tentunya dalam kajian Islam. Nah, teman-teman semua di mana saja berada, bahwa secara umum, menurut Charles Adam, bahwa kajian terhadap agama itu memiliki dua pendekatan, normatif dan deskriptif. Sementara beberapa teoretikus yang lain, seperti Peter Connolly, itu membagi dua, pendekatan subjektif dan pendekatan objektif. Tapi intinya sama, bahwa ini terkait dengan kalau yang subjektif adalah pendekatan yang normatif, kemudian kalau yang deskriptif itu adalah pendekatan yang objektif. Sehingga menurut Charles Adam bahwa pengertian pendekatan normatif di dalam kajian Islam atau kajian agama, ini berlaku juga adalah pendekatan normatif itu adalah pendekatan yang dijiwai oleh motivasi dan tujuan keagamaan. Jadi kajian agama yang digunakan itu lebih pada tujuan-tujuan keagamaan, ya, dijiwai dengan tujuan keagamaan, bukan pada tujuan-tujuan kajian yang sifatnya ilmiah. Nah, yang kedua, pendekatan deskriptif atau yang disebut juga tadi pendekatan objektif, itu muncul sebagai pendekatan yang mendasarkan pada pendekatan akademis, sehingga tujuan-tujuan kajian dengan menggunakan pendekatan deskriptif itu sekali lagi adalah merujuk pada prosedur kajian-kajian ilmiah yang berlaku di dalam dunia akademik. Nah, teman-teman semua, bahwa pendekatan teologis atau normatif itu juga sering disebut dengan pendekatan kewahyuan atau pendekatan keyakinan pengkaji itu sendiri. Sehingga kajian ini mendasarkan pada asumsi semua berdasar pada hak prerogatif Tuhan. Jadi Tuhan itu menjadi sumber pemecahan masalah. Tuhan itu menjadi sumber pemecahan problem-problem kehidupan sosial, bermasyarakat, problem individu, problem berbangsa dan bernegara. Semua harus merujuk kepada norma-norma Tuhan. Dan Tuhan yang kemudian menjustifikasi atau menjudge semua persoalan yang ada di dunia ini dengan wahyu dan norma-norma yang ada. Nah, oleh karena itulah pendekatan seperti ini biasanya itu dilakukan oleh atau dalam kajian suatu agama untuk kepentingan agama yang diyakini. Jadi tujuannya sama sekali bukan tujuan ilmiah. Jadi untuk kepentingan agama yang diyakini, dan tujuannya adalah menambah pembenaran keyakinan terhadap agama yang dipeluknya itu. Sehingga kajian-kajian yang dilakukan adalah bentuk pelayanan dan penghambaan terhadap agama yang diyakini. Itulah pendekatan normatif teologis itu. Nah, menurut pendapat lain, pendekatan teologis normatif ini menurut Nata misalkan juga bagaimana memahami agama secara harfiah. Jadi ciri khas, salah satu ciri pemahaman teologis normatif itu adalah pemahaman agama secara harfiah, atau pemahaman yang menggunakan kerangka ilmu ketuhanan, sehingga agama yang diyakini itu dianggap yang paling benar. Nah, oleh karena itulah kajian-kajian yang mendasarkan diri pada kajian teologis normatif itu memiliki ciri misalkan bahwa semua kajiannya loyal pada keyakinan yang diyakini oleh si sang pengkaji tersebut. Kemudian juga kajiannya untuk kepentingan kelompok, untuk sebuah komitmen atau bahasa saya tadi penghambaan pada agama yang diyakini. Kemudian dedikasi yang tinggi serta penggunaan bahasa yang bersifat subjektif, ya, yakni bahasa sebagai pelaku atau penganut agama. Jadi bukan bahasa pengkaji, peneliti atau akademisi di bidang agama. Nah, teman-teman, ini beberapa contoh tulisan-tulisan yang kajian normatif. Misalkan ada The Miracle of Al-Quran, As-Sunnah, ya, karya-karya Dr. Zakir Naik gitu ya.
Kemudian ada Islam sebagai agama sempurna misalkan. Ini contoh kajian dengan pendekatan teologis normatif. Kemudian ada pendidikan agama Kristen dan budi pekerti, ya. Ini di kalangan Kristen. Ini juga kajian yang mendasarkan pada pendekatan normatif teologis. Kemudian ini dari agama Buddha, ya. Kemudian juga ada dari agama Hindu, Hindu menjawab. Nah, ini semua contoh-contoh buku dengan menggunakan perspektif kajian normatif yang tentu jumlahnya cukup banyak, ya. Nah, tadi di awal sudah saya jelaskan bahwa pendekatan agama menurut Charles Adam secara umum ada deskriptif, ada normatif. Yang deskriptif itu terdiri dari pendekatan filosofis, ya, dan sejarah, pendekatan ilmu-ilmu sosial, dan pendekatan fenomenologis. Bahkan Peter Connolly itu lebih spesifik lagi, nanti ada pendekatan teologis, ada pendekatan sosiologis, ada pendekatan psikologis, ada pendekatan antropologis, ada pendekatan feminis dan gender. Nah, secara khusus pendekatan normatif menurut Charles Adam itu terdiri dari, pertama adalah pendekatan misionaris tradisional, yang kedua pendekatan apologetik, dan yang ketiga pendekatan irenik atau simpatik. Nah, kita bahas satu-satu pendekatan yang ada dalam wilayah pendekatan deskriptif dalam kajian Islam dan agama yang lain. Pertama adalah pendekatan misionaris, yaitu muncul abad ke-19 sebagai aktivitas para misionaris menyebarkan agamanya. Sehingga pendekatannya ini menggunakan pendekatan membandingkan dua agama, misalkan Islam dan Kristen. Walaupun implikasinya terkadang ini ada semacam subjektivitas terlalu tinggi, mengunggulkan Islam misalkan, mengunggulkan Kristen, atau mengunggulkan agama-agama yang lain seperti Buddha, Hindu tadi, ya. Karena misinya memang misionaris, penyebaran agama. Nah, kemudian yang kedua pendekatan apologetik, ya. Ini muncul abad ke-20 sebagai respons atas modernisasi. Nah, kalau pendekatan apologetik ini menampilkan khusus di dalam kajian Islam, tentu dalam kajian-kajian agama lain secara frameworknya juga sama, bahwa Islam ditampilkan sebagai agama yang kompatibel dengan modernitas. Jadi agama peradaban, seperti peradaban Barat. Jadi berbagai kemajuan yang ada di Barat itu adalah bagian dari peradaban agama Islam itu. Nah, tema-tema model ini misalkan menjadi fokus para penulis buku dari kalangan Islam atau juga Barat, ya. Seperti Said Amir Ali dengan bukunya The Spirit of Islam. Ya, ini sebagai spirit modernisasi gitu. Kemudian ada W. Smith, Modern Islam in India. Kemudian juga Islam in Modern History gitu. Nah, kajian-kajian ini ya memiliki jasa. Jadi pendekatan dengan kajian apologetik ini memang satu sisi juga ada jasanya, yaitu mampu menemukan data berbagai aspek sejarah dan keberhasilan Islam, kalau di dalam kajian Islam, kalau di dalam kajian agama lain berarti di dalam agama lain yang dianggap itu terlupakan oleh masyarakat dunia. Namun pendekatan apologetik ini tentu ada kelemahannya. Nah, karena terlalu concern menampilkan keunggulan Islam misalkan dalam bentuk performance yang baik, sempurna gitu, sehingga sering juga terjebak pada subjektivitas berlebihan yang gitu kemudian abai pada pagar-pagar dan kerangka kajian-kajian yang mensyaratkan kajian-kajian ilmiah gitu. Nah, kemudian yang ketiga masih dalam kajian teologis normatif itu adalah pendekatan irenik atau pendekatan simpatik. Ini muncul sesungguhnya sejak Perang Dunia Kedua. Pendekatan irenik ini bertujuan apa? Memberikan apresiasi yang besar terhadap keberagaman Islam dan dianggap ini adalah memelihara sikap baru terhadap Islam. Sehingga pendekatan ini menghilangkan sikap negatif kalangan Barat Kristen seperti prasangka, perlawanan, dan merendahkan terhadap tradisi Islam. Nah, tradisi ini ya atau pendekatan irenik ini juga
dianggap untuk atau dapat membangun jembatan bagi terwujudnya sikap saling simpati antara tradisi agama-agama yang satu dengan yang lain, juga bangsa-bangsa begitu. Nah, Craig misalkan dalam tulisan Adams itu menunjukkan kepada Kristen ya beberapa unsur keindahan dan nilai keberagaman yang menjiwai tradisi Islam. Jadi modernitas, keberagaman itu ada di dalam Islam, dan itu wajib untuk kemudian orang Kristen terbuka dan menerima hal tersebut gitu. Atau ada W.C. Smith ya dalam karyanya The Fate of Other Men dan artikelnya yang berjudul Comparative Religion, Whether and Why gitu. Tulisan Smith ini menjelaskan bahwa memahami keyakinan orang lain bukan untuk mentransformasikan keyakinan itu atau dengan motif penyebaran agama. Artinya menjadi kewajiban setiap umat beragama supaya ada saling penghormatan antara satu dengan yang lain, sehingga ada ditemukan titik temu antara agama satu yang lain, maka wajib memahami, mempelajari agama-agama yang lain. Walaupun tadi konteksnya bukan untuk pindah agama atau transformasi keyakinan, tetapi ini lebih pada simpatis satu sama lain. Sehingga ada penghargaan bahwa di dalam Islam ada spirit peradaban dan keterbukaan, kemudian di agama-agama lain juga harus menerima itu ya. Agama lain juga ada aspek-aspek apa yang tadi dijelaskan di dalam Islam, ada aspek keterbukaan. Sehingga ironik ini kemudian pendekatan lebih simpatik antara agama-agama. Nah, itu saya kira yang saya bisa sampaikan tentang pendekatan teologis normatif. Yang tadi kesimpulannya, pendekatan teologis normatif itu adalah pendekatan yang mendasarkan pada teks-teks suci dari Tuhan. Masalah, realitas dipahami melalui teks-teks wahyu Tuhan. Kemudian tadi dibagi tiga ya. Ada pendekatan misionaris, kemudian pendekatan apologetik, dan kemudian yang ketiga adalah pendekatan ironik atau simpatik. Mari kita diskusikan dalam praktek kajian kehidupan sehari-hari di lingkungan akademis kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.